Rangkaian kegiatan Safari Ramadan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2021 di 10 kecamatan telah berakhir. Hari ke-10 untuk wilayah Kecamatan Jenuh dan Merak Urak dilaksanakan dengan penuh hikmat di Pendopo Kecamatan Jenuh, Rabu 28 April 2021. Di hari terakhir cukup spesial, sebab dalam kesempatan tersebut Bupati Tuban Haji Fatul Huda didampingi Wabub Insinyur Haji Nurul Husain MS dan Forkopimda Kabupaten Tuban meresmikan BUMDes bersama atau BUMDesma Jenuh Raya di Kompleks Kantor Kecamatan Jenuh. Bupati Fatul Huda menyatakan pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan profesional dan optimal, sehingga mampu berkontribusi dalam menunjang APBDes. Saat ini kehadiran BUMDes di tiap desa sangat dibutuhkan, apalagi program tersebut menjadi program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang harus dimaksimalkan di tiap desa. Bupati berharap pembangunan daerah harus melibatkan lintas sektor, termasuk kelompok pengusaha, industri, maupun investor. Apalagi saat ini Tuban terpilih menjadi lokasi pembangunan proyek strategis nasional berupa kilang minyak yang akan dikelola Pertamina Rosneft. Keberadaan investor mampu mendukung upaya penggerakan ekonomi masyarakat. Selain mampu menyerap tenaga kerja, juga dapat menumbuhkan lapangan pekerjaan baru. Masyarakat juga diharapkan mampu mengoptimalkan peluang usaha yang ada. Bupati juga mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan sektor swasta, BUMD, maupun BUMN terhadap pembangunan di Bumi Wali. Melalui program CSR, tiap-tiap perusahaan turut mendukung upaya Pemkab Tuban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tak lupa dalam kesempatan tersebut, Bupati juga berpesan terkait perkembangan kasus COVID-19. Masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran. Mengingat angka kematian akibat virus corona cukup tinggi, yaitu 11%. Untuk itu, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, Kepala Desa bersama perangkat desa diminta mengimbau warganya untuk tidak mudik tahun ini, guna mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19. Pada kesempatan yang sama, Camat Jenuh M. Maftuhir Riza dalam laporannya menyebutkan, BUMDes bersama atau BUMDesma Jenuh Raya didirikan oleh seluruh desa di Kecamatan Jenuh. Unit usahanya mencakup simpan pinjam, pembuatan taman, dan penjualan tanaman hias. Kedepan, BUMDesma Jenuh Raya juga berupaya menjalin kerjasama dengan Terminal Kambang Putih Tuban untuk mengembangkan usahanya. Kerjasama tersebut berupa pemanfaatan lahan kosong menjadi SPBU. Dalam kerjasama berbasis kemitraan ini, BUMDesma diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Jenuh, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat. Camat Reza menambahkan saat ini sejumlah pemerintah desa juga tengah mengembangkan wisata alam dan religi. Pantai yang melintang di Kecamatan Jenuh dikembangkan oleh pemerintah desa masing-masing menjadi objek wisata yang bisa mendongkrak pendapatan asli desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para kiai, para sesepuh ini sepuh, wabil khusus Romo Haji Soleh Berhati, yang lain-lainnya nggak kenal karena pakai masker semua. Mbak Soleh kan gampang penerangnya karena kakinya 6.
Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, beserta Ibu, Bapak anggota Forkopimda, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Agama Tuban, dan yang satu ini baru Pak Kajari, ya mohon berdiri Pak Kajari, asmanya Pak Suhendri dari Aceh. Bisa kita bayangkan orang Aceh itu seperti apa. Yang saya hormati Bapak-Bapak anggota Forkopimda Kecamatan Jenu dan Kecamatan Laurang. Yang saya hormati Bapak tokoh masyarakat, ini ada MPCNU, Pak Yai Nurfir, Pak Yai Nuruddin, Iya Kholik, yang lain-lain tidak hafal. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kecamatan Merak dan Kecamatan Jenu, alhamdulillah belum bosan dengan saya, masih hadir semua. Semua perangkat desa dan undangan yang hadir di sini maupun mengikuti acara ini terkeluar di rumah. Yang sering ketinggalan tidak sebut itu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan juga Pak Sekda dan Pak WD. Alhamdulillah sore hari ini kita semua bisa silaturahim dalam rangka Safari Ramadan. Ini adalah Safari Ramadan saya yang terakhir tahun ini, karena ini adalah sudah yang ke-10 Pak, dari 20 kecamatan dibagi 2, 10 yang terakhir untuk tahun ini, dan juga sekaligus yang terakhir sebagai Bupati. Ini sebagai Safari Ramadan yang ke-9, karena tahun kemarin absen karena COVID-19 ini belum diizinkan untuk mengadakan safari. Tahun ini ada toleransi, sholat tarawih boleh, kemudian sholat Idul Fitri boleh. Ini adalah kias, Pak. Safari Ramadan itu dikiaskan pada hari Idul Fitri dan juga sholat Id. Sholat Id yang tarawih. Tapi izinnya hanya boleh 50%. Ini insya Allah tidak ada 50%. Tapi untuk tarawih ini 50%, sholat Id 50%. Meskipun diizinkan, tadi bawa pada masyarakat, nanti betul-betul prokes dijaga. Ketika sholat Id, ya jumlahnya betul-betul 50%. Jadi nanti bisa diperluas tempatnya. Kemudian juga marwah juga 50%, tambah tempatnya. Dan nanti tidak usah musafahah, tidak usah berjabatan tangan, dan tidak usah silaturahim mengunjungi ke rumah-rumah. Cukup pakai HP, sekarang kan sudah ada kartinya HP itu memang mungkin jauh-jauh dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minal aidin pakai HP, karena pada suatu saat akan ada kejadian yang seperti ini. Karena Tuban ini meskipun sekarang melandai, tapi jumlah angka kematian masih sangat tinggi, jauh di atas kematian nasional dan juga jauh di atas kematian internasional dan juga di atas regional. Di Tuban ini ada kematian hampir 11%. Kalau nasional 2,7, kalau regional Jawa Timur kurang lebih 7. Ini luar biasa tingginya, Pak. Dari angka yang tinggi ini ada dua kemungkinan.
Bisa jadi orang Tuban yang positif itu tidak hanya 4.000, bisa jadi adalah sampai 20.000, sehingga angka ini menjadi tinggi karena yang terdeteksi hanya 4.000. Bisa jadi orang Tuban itu masih takut berobat ke rumah sakit, khawatir kalau dikoronakan, sehingga sudah tidak bisa tertolong baru dibawa ke rumah sakit. Apapun yang terjadi, dua kemungkinan ini, bahwa kita ini ikhtiyat lebih baik, berhati-hati lebih baik, pencegahan lebih baik daripada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bahkan mudik ini sudah tidak diperbolehkan sejak tanggal 22 kemarin. Ini tolong Pak Inggi ngawasi rakyatnya Pak. Coba ini kayak contoh nanti. Saya tidak kayak contoh tadi, tidak jabatan tangan, saya tidak mau. Ya, ini Pak, semuanya beri contoh seperti itu. Tidak usah buka open house, ya tidak, di rumah juga tidak ada open house, dengan keluarga, di dinas tidak ada open house. Tapi kalau ada itu ya sarapan bareng gitu saja per orang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Hari Ramadan ini judulnya adalah mempererat silaturahim dan juga yaitu refleksi beban bumi wali. Kita pererat, ini harapannya, meskipun nanti Pak Wabub sudah tidak jadi wakil bupati lagi, saya juga tidak bupati lagi, tapi persaudaraan atau silaturahim masih terjalin terus-menerus. Bahkan kalau kami mencetak kaos La Tayasu Abadan, never give itu adalah pantang menyerah. Artinya apa? Kita tetap akan mengabdi terus pada masyarakat. Nanti Pak Inggi yang suka bertani mau saya dampingi, yang suka berternak mau saya dampingi bareng-bareng, dan insya Allah nanti apa yang kita kerjakan bersama-sama itu akan lebih produktif, dan insya Allah saya akan bisa fokus ke arah itu. Kemudian refleksi ini adalah ta'atusun nikmah, untuk kita syukuri. Ta'atusun nikmah ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma binikmatika binikmati rabbika fahadis. Kita mulai dengan sekarang ini adalah fahadus nikmat. 10 tahun yang lalu, karena merefleksi itu kilas balik, kami punya visi misi, yaitu membangun masyarakat yang religi, kemudian maju, pemerintahan yang kreatif dan bersih. Itu mungkin kampanye kami 10 tahun yang lalu, dan itu slogan kami. Kemudian setelah ini hampir selesai, sudah tinggal 1 bulan 22 hari, karena 27 Juni sudah harus angkat koper. Maka sekarang ini perlu kami laporkan, perlu kami syukuri, dan juga perlu kami evaluasi untuk membangun pemerintah yang religi. Itu apa hasilnya? Untuk pemerintah yang sejahtera itu apa hasilnya? Pemerintahan yang bersih itu seperti apa? Maka kami mulai dengan pemerintahan yang religi. Perintah yang religi ini artinya adalah menerapkan ajaran atau nilai-nilai agama dalam kehidupan. Agama apapun, kalau kita terapkan dalam kehidupan itu baik. Saya lupa tadi tidak menyebutkan, ini ada dari Pertamina, Pak Adek ini, karena ini agamanya beda dengan saya. Tapi karena menerapkan nilai-nilai agama, membangun persatuan, ini pakai baju koko,
pakai sarung, katanya baru beli tadi. Dan juga Pak Riko ya kan? Ya juga bukan hanya sekedar hadir, tapi berikan kontribusi. Tadi ada musola yang diberi, ada 2 kan yang musola. Dan juga saya lupa tidak menyebutkan ada direksi semen diproduksi Pak Sony. Dan terima kasih Pak, partisipasinya ada sumbangan untuk yatim, ada sumbangan tadi pasar murah. Ini sekarang sudah ada tulisannya. Kemarin belum ada tulisannya Hanik gitu ya. Yang kita rasakan dan yang kita lihat membangun masyarakat yang religi seperti ini yang kita rasakan. Kemudian secara formal hasilnya adalah bahwa angka kerukunan umat beragama di Kabupaten Tuban ini adalah 84, angka yang sangat tinggi. Kalau nasional itu hanya 72. Rukun ini kan satu idaman kita semua. Hidup kita rukun kan enak. Kalau dikit sungkah saja, anggap aja istri itu kalau agak cemberut saja kan tidak enak. Ini kalau antar umat beragama rukun seperti ini kan enak, damai. Kemudian lagi hasilnya kita menggunakan masyarakat yang religi ini Tuban ketika MTQ tingkat Jawa Timur itu memperoleh juara umum. Yang biasanya itu nggak usah diblok kita Pak gitu. Yang biasanya itu kan paling rankingnya itu 30, 25 dari 38 kabupaten. Ini juara umum Tuban. Ini tidak mengecewakan tokoh-tokoh jenuh. Karena Al-Quran itu kan pusatnya dulu sumbernya dari jenuh. Dari tokoh-tokoh Al-Quran dari jenuh, sampai yang ada di Tebuireng itu juga Pak Yusuf Azhar itu juga dari jenuh. Saya Pak Yai Husain dari jenuh. Pak Yai Kosam, saya dengan Pak Yai Rusdi itu muridnya Pak Yai Kosam, dan Pak Yai Kosam itu ngajinya juga di jenuh. Ini kan tidak mengecewakan. Ngaji Fatihah itu dengan Pak Yai Rusdi itu terus ngulang nggak hafal, hanya Fatihah itu saja sudah diberi sering cambui pakai biting gitu apa itu. Kemudian lagi bukan hanya juara umum tingkat provinsi, ada juga yang memperoleh juara nasional yang asli di Montong sana. Ini. Kemudian lagi yang membanggakan lagi adalah sekarang kalau sore anak-anak kita itu berangkatnya kan ke masjid, ke TPG, ke Madib. Di sana anak-anak kita ini sudah mempersiapkan mentalnya menjadi anak yang soleh dan solehah. Jumlahnya itu kurang lebih 140.300 kan. Ini kalau semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah, tentu harapan kita adalah menjadi amal kita yang tidak putus ketika kita sudah pulang ke hadirat ilahi. Dan itu adalah semuanya. Dan kemudian lagi yang kita saksikan sekarang ini setiap hari Sabtu di Pendopo ada pengajian. Kemudian di tiap kecamatan hari Ahad ada, termasuk di Jenuh ini. Dan saya biasanya hanya bagi 1 bulan sekali. Jadi kalau 20 kecamatan itu ya hampir 2 tahun bisa rata. Kalau setiap minggu menghadiri ya nanti ngalah-ngalahi ya ini gak keduman. Di samping saya juga KO, kalau setiap minggu harus ngaji di kecamatan karena itu adalah hari libur kita. Masih banyak lagi yang bisa kita rasakan dari keberhasilan kita membangun masyarakat yang religi. Dan ini pun membutuhkan biaya yang banyak. TPG yang kita sumbang itu jumlahnya adalah 426, keluarkan biaya kurang lebih 15 miliar. Dan gurunya adalah kurang lebih 8.000. Di tahun 2021 ini 20 miliar. 3 tahun ke depan sampai sekarang itu adalah 78 miliar.
itu untuk guru TPQ, dan juga pada yang hafid seperti tadi yang diterima juga kita beri penghargaan. Kemudian juga pondok pesantren semuanya kita beri hibah. Kalau kita total itu sebenarnya 43 miliar. Pendidikan baik swasta maupun non swasta. Ya semua pendidikan, semua sekolah swasta kita sumbang. Biayanya habis 43 miliar. Dan juga guru PAUD. Guru PAUD ini kan ada gajinya yang pegawai negeri hanya terbatas. Guru ini itu jumlahnya kurang lebih 6.000. Biaya yang kita keluarkan berjumlah 20 miliar untuk guru PAUD. Kemudian untuk kesejahteraan, sejahtera. Ini kita perhatikan dari semua lini, dari pedagangnya kita perhatikan. Kalau sekarang tadi disampaikan oleh Pak Camat, di Jenu ini ada pabrik, ada perusahaan minyak yang terbesar. Itu mengundang investor ke sini ini. Saya dengan Pak Kadek itu perjuangan dengan panjang, perjuangan lahir dan juga perjuangan batin. Yang batin itu juga pakai dukun segala itu Pak. Ya. Kalau ada Ustaz Bapak, itu dulu Ustaz Bapak yang saya sangoni cari dukunnya. Pak Kadek ya sesuai dengan dukunnya sendiri. Saya minta nanti dukun ke mana-mana. Kenapa? Dimanapun negara yang maju, negara yang makmur, itu makin banyak investor. Kita juga begitu, karena dari investor ini nanti akan banyak timbul beberapa potensi sebagai pegawainya, potensi untuk CSR-nya, potensi pajaknya, dan potensi CSR-nya. Dari Semen Indonesia itu saja, kita ini kan punya bahan pajak kalian C. Kalau tidak produksi, itu galian C-nya ini tidak turun. Makanya sering Pak Sony, sistem pabrik lancar kondakan gitu, karena akan menurunkan hasil ini. Dan juga CSR-nya biasanya kan juga turun. Bahkan yang sangat kita rasa, sekarang pertumbuhan ekonomi itu paling jelek di tingkat provinsi, juga di bawahnya, di tingkat nasional juga di bawahnya. Pertumbuhan ekonomi kita ini mengalami minus 5,8%. Ini luar biasa. Nasional itu hanya 2,5 ya, kurang lebih seperti itu. Jawa Timur juga enggak, juga seperti itu. Tuban 5,8%. Ini kenapa? Karena ini semuanya adalah awalnya dari sumber PDRB. PDRB kita itu yang terbesar itu dari sektor industri itu sampai 29,5. Kemudian sektor pertanian 19, sektor perdagangan 13, sektor konstruksi 12. Nah, dari sektor-sektor unggulan ini mengalami penurunan yang luar biasa. Iya Pak, ya di Semen ukurnya penjualannya luar biasa. Kemudian TPPI ya juga, ya, Pak Kadek belum nyumbang ini Pak untuk PDRB. Ini akhirnya mengalami penurunan sampai minus 5,8%. Ini apa yang kita ambil pelajaran, ternyata keberadaan industri itu memberikan kontribusi yang sangat besar untuk bangsa ini dan untuk kabupaten ini. Cuma bapak-bapak kan kurang memahami saja, karena itu semuanya adalah masuk di APBD kita. Dan kita harapkan nanti setelah adanya proyek yang terbesar, investasi yang terbesar seluruh Indonesia, belum ada kira-kira yang kabupaten investornya investasi di Tuban ini yang nilainya sampai 15 miliar dolar atau kurang lebih di atas 200 triliun, baik itu dari Rosneft maupun TPPI. Ini kan salah satu kiat-kiat usaha kita untuk memakmurkan masyarakat ini. Kalau ada masyarakat yang mungkin dirugikan,
itu adalah satu hal yang biasa. Setiap ada pembangunan itu adalah ada untung ruginya, tapi yang diunggulkan keuntungannya atau manfaatnya lebih tinggi daripada kerugiannya. Kita harus bisa ambil keputusan di antara dua pilihan itu. Ini adalah kesempatan untuk berusaha bagi pedagangnya dan semua haja nanti itu. Dan itu tidak bisa dirasakan sekarang karena Rosneft ini akan produksi paling cepat di 2026 ya Pak Kadep ya, paling cepat di 2026. Jadi kalau yang nanti umurnya hanya ditakdirkan sampai tahun 2025 ya tak menangi. Tapi mudah-mudahan kita diberi umur panjang semua dan banyak amal. Kesejahteraan sekarang untuk pegawainya kita ada yang ada TPP itu, jangan pendapatan kinerja itu. Pak Camat, Bapak bandingkan gajinya dengan TPPI-nya banyak mana? Kemudian tanyakan banyak mana camat lainnya, anggapnya jalan ke barat sedikit, akan di TPP ini sampai TPP itu. Saya tidak akan nyebut kan banyak. Si Tuban yang terbanyak, yang tertinggi itu dari PNS-nya atau ASN-nya. Kemudian di perangkat desanya, Pak bandingkan seluruh Jawa Timur, silpatnya yang lebih tinggi dari Tuban kabupaten mana? Tuban adalah yang tertinggi silpatnya untuk perangkat desa. Ditambah lagi bahwa Tuban adalah yang pertama bayar premi BPJS yang asalnya mandiri dianggarkan di APBD itu adalah Tuban. Kalau Jenuh tahun ini banyak yang belum ngambil silpatnya, saya ucapkan terima kasih. Saya akan memberikan apresiasi. Karena apa? Karena berarti masa perangkat Jenuh kaya-kaya menjadi desa miliuner sehingga tidak butuh silpap itu ditabung aja karena tidak ada kaitannya dengan Pemkab. Jadi begitu persyaratannya selesai, dan persyaratan itu tidak pernah macam-macam, persyaratannya juga tetap seperti biasanya itu, tidak ada yang baru, tapi mungkin ya karena banyak uang tadi sehingga ngurusnya tidak tenang. Nyatanya Merak-Urak yang tidak ada desa miliuner itu semuanya sudah cair ya Pak ya. Hanya satu yang belum cair itu karena musibah Pak Padrisnya kapundut. Karena apa? Karena di Merak-Urak tidak ada desa miliuner. Desa miliuner itu kan tidak ada. Karena itu aja bandingannya. Kenapa Merak-Urak bisa cair semua, Jenuh belum cair? Ya bedanya dua itu, bukan masalah apa-apa. Jadi tidak ada masalah itu. Kemudian petaninya bagaimana bisa sejahtera, maka harus ditingkatkan pendapat petani. Cara meningkatkan pendapat petani itu harus satu, kos produksinya, biaya tanamnya, biaya panennya bukan larang. Caranya apa? Maka dibangunkanlah jalan usaha tani. Pemkab Tuban dalam periode saya ini bangun jalan usaha tani itu luasnya panjangnya 105.000 meter, sehingga dengan ini pendapatan petani bisa naik karena kosnya tidak terlalu tinggi. Bisa kita bayangkan kalau mau panen mikul, mau pupuk mikul, ini kan kosnya kan tinggi, bayari wong kabeh. Kemudian juga untuk bisa nanamnya bisa luas bagaimana, maka yang asalnya panen sekali biasanya panen 2 kali, yang biasanya 2 kali bisa panen 3 kali. Maka kita bangun saluran kurang lebih panjangnya 60.000 meter, dan juga ada bendungan, dan juga kita sumbang juga yaitu al-sitan, alat-alat pertanian. Nah, alat-alat pertanian ini banyak sekali alat untuk ketika panen. Kemudian ada traktor, ada eskavator, ini Pak Inggi Sugewaras itu Naim dulu itu ya, ketika ada menteri itu kan ngacung
Saya minta sapator Pak Menteri, ya karena Pak Menteri waktu itu ya sangat akrab sekali dengan saya, karena ada hubungan kerja dengan Pak Menteri Pertanian itu. Tapi pekerjaannya bukan urusan pemerintahan, Pak. Urusannya ada urusan di luar Jawa sana. Ya langsung diberi tempat Naim ya. Itu caranya untuk kesejahteraan. Dan saya berikan apresiasi pada Pak Camat yang hari ini buka des dan juga menggalakkan wisata. Wisata ini juga punya implikasi yang banyak sekali. Bukan kantisnya wisata, tapi di tempat wisata itulah banyak sekali peluang-peluang untuk kerja. Kemudian untuk orang miskin itu saya teliti langsung dulu tuh. Turun ke jalan, turun ke desa-desa. Orang miskin kita jumlahnya kan tidak seberapa banyak. Kemudian BPJS kita ini yang dari pemerintah itu kurang lebih 500.000. Kenapa orang miskin tidak dapat BPJS ini? BPJS kesehatan tidak dapat, kenapa? Padahal jumlahnya hanya tidak ada separuh dari pemerintah pusat. Maka di sini kita teliti terus, karena ini sudah terlanjur dibagi, tidak bisa dibalik. Maka kita keluarkan juga yaitu Jamkesda, itu jaminan kesehatan daerah. Dan juga untuk orang miskin ada BPNT. Ternyata BPNT ini juga tidak merata. Masih ada juga orang miskin yang tidak ketuman BPNT. Maka kita adakan BPNTD. Itu yang tadi diberikan itu adalah BPNTD. Dan juga banyak yaitu BAS. BAS ini sekarang beban juga tertinggi karena semua karyawan itu mengikuti bayar BAS ini. Kemudian bagi orang-orang yang sakit, difabel, semuanya kan kita juga beri anggaran rutin tiap bulan itu. Tidak tahu Mbak Yesola ini dapat tidak? Kalau tidak dapat ya Pak Camatnya yang salah. Kemudian pemerintahan yang kreatif dan bersih. Untuk supaya memperoleh kreatif ini, maka setiap OPD kami wajibkan punya inovasi. Inovasi kan masing-masing. Semua OPD wajib punya inovasi ini. Maka alhamdulillah dengan hubungan kita antara bawahan dan juga dengan staf, kita tuh tidak ada sekat. Bupati dengan camat tidak ada sekat, apalagi dengan kepala dinas tidak ada sekat. Dengan hubungan yang baik ini akhirnya timbul keberanian. Lain kalau hubungannya itu antara bupati dengan kepala dinas, itu adalah nek ketuk harus ngapurangsang, belum ada apa-apa tuh udah ringetin tak. Kalau udah ringetin tak itu bupati itu adalah seperti robot. Kok bupati, kepala dinas seperti robot, nggak bisa kerja, selalu minta petunjuk terus. Nah, tidak punya kreativitas. Ya, alhamdulillah dengan hubungan yang ini banyaklah kreativitas yang dilakukan oleh OPD. Tadi tidak menyebutkan karena waktu juga sudah mau habis. Dan untuk pemerintahan yang bersih bolak-balik kita ini WTP juga dapat. Kemudian Alasamya juga pernah dapat yang diberikan oleh Presiden langsung. Tapi yang bisa dirasakan oleh kepala desa, perangkat desa, rekrutmen perangkat desa mana kira-kira yang masih dikeluhkan. Ketika bikin soal itu orangnya yang bikin soal kita karantina, nggak boleh bawa alat komunikasi sama sekali, salin pun nggak boleh. Kemudian setelah itu jadi kita kirim, juga dikawal oleh TNI Polri sampai ke tempat masing-masing, sehingga di situ udah ada peluang sama sekali untuk KKN. Ya, alhamdulillah ya Mas Roni, yang namanya saya itu awak apes banget. Yang dimontong itu yang banyak mayoritas perangkat desa yang jadi keluarga saya. Tapi semuanya kan bisa dipertanggungjawabkan. Itu beberapa hal yang bisa sampaikan. Yang terakhir, saya terima kasih kepada semuanya, Pak.
Semuanya bisa kita peroleh, ini adalah berkat dukungan kerjasama yang baik, mulai dari Bapak anggota Forkopimda, Pak Camat, tokoh masyarakat, dan semuanya saja. Dan sudah barang tentu selama kami jabat 10 tahun pasti ada kekurangan, pasti ada kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.